Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar di hari ini? Diharapkan kalian semua dalam keadaan sehat-sehat dan senantiasa dalam berkat Tuhan. Dan sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe, like, dan komen channel ini. Dan untuk pelajaran ekonomi kelas 11 kita pada hari ini, kita akan bahas di bab 8, kerjasama ekonomi internasional. Dan kita akan bahas pertemuan kali ini adalah A, pengertian kerjasama ekonomi internasional, B, manfaat kerjasama ekonomi internasional, C, bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Kita mulai di A, pengertian kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama internasional adalah kerjasama yang dilakukan satu negara dengan negara lain atau dengan beberapa negara lain sekaligus. Adapun kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama beberapa negara yang saling menguntungkan di bidang ekonomi. Ketika menjalankan kerjasama ekonomi internasional, Indonesia menggunakan politik bebas aktif. Bebas berarti dapat mengadakan hubungan dengan negara manapun tanpa paksaan dan ikatan. Aktif berarti turut serta sebagai penjaga perdamaian dan ketertiban. Sejatinya, kerjasama ekonomi internasional mencakup perdagangan internasional barang dan jasa, biasanya terjadi atas berbagai barang konsumsi, bahan baku, jasa tenaga kerja, dan konsultasi. Pertukaran sarana atau faktor-faktor produksi, yaitu meliputi tenaga kerja, mesin, peralatan, teknologi, dan modal. Hubungan utang piutang biasanya terjadi karena kedua kegiatan di atas, yaitu kegiatan perdagangan internasional itu barang dan jasa dan pertukaran sarana atau faktor-faktor produksi. B. Manfaat kerjasama ekonomi internasional. 1. Kemajuan perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas ekspor-impor barang dan jasa. Semakin tinggi nilai ekspornya, devisa negara semakin banyak. 2. Banyaknya barang yang diekspor ke luar negeri, menuntut tenaga kerja untuk meningkatkan kecerdasan, keterampilan, dan kreativitasnya. Dengan demikian, kualitas tenaga kerja Indonesia semakin meningkat. Yang ketiga, tingginya permintaan barang dan jasa untuk dalam dan luar negeri dapat menekan harga pokok per unit produksi. 4. Indonesia dapat memperoleh keuntungan mendapatkan bahan baku dan bahan penolong yang diperlukan untuk proses produksi. 5. Kerjasama dalam berbagai bidang ekonomi dapat membuka lapangan kerja baru sehingga dapat menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. 6. Kegiatan ekonomi di Indonesia dapat berkembang karena masuknya modal asing. 7. Indonesia mempunyai kesempatan untuk menimba ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara maju. 8. Negara dapat mengimpor barang-barang tertentu yang akan mahal bila diproduksi sendiri. 9. Dapat memperkuat daya tawar dan posisi Indonesia di dunia internasional. 10. Ketimpangan antar negara maju dan berkembang dapat berkurang, misalnya
dengan pemberian bantuan ekonomi dari negara maju ke negara berkembang. C. Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. 1. Kerjasama ekonomi bilateral. Itu kerjasama ekonomi yang terjadi antar dua negara, seperti kerjasama Indonesia dan Jepang. 2. Kerjasama ekonomi regional. Bentuk kerjasama ekonomi antara beberapa negara yang terletak dalam satu kawasan tertentu. Contoh ASEAN, AFTA, dan APEC. Ketiga, kerjasama ekonomi multilateral. Yaitu bentuk kerjasama antar dua negara atau lebih dan tidak dibatasi oleh wilayah tertentu, tetapi bersifat internasional seperti ILO dan IMF. 4. Kerjasama ekonomi antarregional. Bentuk kerjasama antar dua lebih lembaga-lembaga ekonomi regional seperti kerjasama antar ASEAN dan Uni Eropa. Yang kelima, kerjasama ekonomi berdasarkan tujuan dan lapangan usaha. Itu kerjasama ekonomi tidak terbatas pada wilayah dan hubungan internasional saja, tetapi juga ada kerjasama yang dibentuk atas dasar tujuan dan lapangan usaha. Contoh OECD dan OPEC. Oke, terima kasih. Demikianlah materi kita telah selesai. Tetap semangat belajar. Tuhan memberkati kita semua.